Dari Pegangsaan sampai Ridgewick merupakan pameran foto yang mengangkat foto karya Mendur bersaudara, yaitu Frans Mendur dan Alex Mendur. Lokasi pameran dilaksanakan di Galeri Foto Antara yang terletak di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Pameran ini digelar sejak 19 Agustus sampai 19 September 2011. Frans Mendur dan Alex Mendur merupakan dua fotografer Indonesia yang pertama kali mendirikan biro foto di Indonesia. Nama biro foto tersebut adalah IPOS atau Indonesian Press Photo Service. Foto-foto yang dipamerkan merupakan rangkaian foto yang menceritakan mengenai perjalanan kemerdekaan Indonesia mulai diproklamasikan pada 1945 sampai akhirnya kedaulatan Republik Indonesia diakui melalui konferensi meja bundar pada tahun 1950 oleh Belanda. 66 tahun tuh penting ya kelihatannya karena dia menyangkut satu acara yang kita peringatin. Kebetulan pada waktu tahun 45 itu kan juga pada jatuh pada bulan Ramadan. Iya benar ya. Yang pertama, yang kedua 66 itu juga adalah kira-kira itu angkatan generasi yang menjatuhkan Soekarno. Jadi kebetulan dua angka kalau dilihat sih ya keren sih kalau diaduk-aduk. Salah satu sebab kita bikin pameran ini adalah untuk kembali mengingatkan bahwa negeri ini dibangun dari perbedaan. Negeri ini dibangun dari kebiasaan kita untuk berbeda, tapi punya satu tujuan yang sama. Kalau mereka kan dulu membangun ini juga dengan susah payah, nggak serta-merta kan. Jadi kalau sampai ada pemikiran, Republik sekarang kok jadi kayak penyeragaman kan, nah itu yang harus dibenerin. Kita terdiri dari sejumlah bangsa, terdiri dari macam-macam background, dan harus seperti yang dirasakan oleh founding fathers kita, bahwa kita tetap berbeda tapi tetap bisa menjalankan bernegara. Salah satu hal yang ditonjolkan dalam pameran ini adalah peran Hamengkubuwono IX sebagai Sultan Yogyakarta yang saat itu memegang peranan penting dalam masa penyerahan kedaulatan di tahun 1945 sampai 1950. Beliaulah yang menerima Bung Karno dan Bung Hatta di Yogyakarta ketika mengungsi dari Jakarta. Beliau pula yang mengantar dan menjemput proklamator kita dari pengasingan di Bangka. Sultan Hamengkubuwono IX pula yang mewakili Indonesia dalam penandatanganan penyerahan kedaulatan di Jakarta oleh pihak Belanda yang diwakili oleh Loving setelah persetujuan penyerahan kedaulatan disepakati dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Dan di sini kita coba mengingatkan kembali kepada Khayal Akramai bahwa sebenarnya peran dari Sultan Hamengkubuwono IX pada kemerdekaan Indonesia itu sangatlah besar. Sasarannya itu sebenarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia, itu supaya kita nggak melupakan sejarah, supaya terutama untuk orang-orang muda itu kalau mereka membaca dari buku sejarah Soekarno itu siapa, Bung Hatta itu siapa, kadang-kadang kita kesulitan untuk merekamnya dalam hati kita karena kita jarang kita lihat muka mereka. Setelah Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta yang disambut oleh Hamengkubuwono IX ketika beliau turun dari pesawat. Keramaian yang meriah sekali menyambut kedatangan Presiden Soekarno di Istana Ridgewick, Jakarta. Terlihat bagaimana antusias para rakyat Indonesia menyambut presidennya yang telah kembali ke pangkuan ibu kota negara ini di Jakarta. Sungguh menyemut kondisi rakyat yang berkumpul di depan Istana Merdeka sebagai ekspresi rasa syukur dan gembira atas pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Masih suasana sambutan kepada Presiden Soekarno dari rakyat Indonesia. Dan inilah
pidato yang pertama kali dikumandangkan oleh Presiden Soekarno ketika menjejakkan kaki di Istana Rijswijk atau Istana Merdeka, Jakarta setelah pengakuan kedaulatan. Tampak bagaimana rakyat begitu berkerumun dan rela untuk berdesak-desakan menyambut kedatangan Presiden Soekarno. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 1950, tepat 5 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno membacakan pidato di hadapan Istana Merdeka Jakarta. Setelah melihat foto-foto yang ditayangkan di sini, saya sangat terharu. Kenapa, Pak? Karena apa? Karena bisa melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya awal-awal kemerdekaan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana perjuangan Sri Sultan itu punya andil besar dalam proklamasi kemerdekaan ini. Jadi Sri Sultan dan Pak Soekarno. Iya. Sehingga jangan sampai perjuangan Sri Sultan itu, khususnya dari Jogja, jangan sampai disalahgunakan, jangan dilupakan. Iya, Bapak, kondisi sekarang seperti apa, Pak? Untuk kondisi masyarakat Indonesia sekarang? Kondisi masyarakat sekarang kita masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pendiri bangsa dulu. Kita terlalu mengedepankan egoisme kelompok, tidak untuk bangsa, tapi untuk kelompok. Kelompoknya siapa? Kelompok politik atau kelompok tertentu, bukan untuk rakyat. Ada pesan-pesan nggak, Pak, buat generasi sekarang gitu, Pak? Ya, terima kasih. Pesan-pesan saya supaya generasi muda itu jangan terburu-buru untuk mencari uang, jangan terburu-buru untuk mencari kekayaan, tapi raihlah untuk orang lain, untuk orang-orang lain, untuk masyarakat lain. Bantulah mereka yang menderita. Visi saya yaitu supaya generasi muda, supaya membela orang miskin. Sekarang banyak orang miskin, dibela. Banyak orang yang menderita, dibela itu. Jangan hanya dibayar langsung melupakan orang miskin. Propaganda dan selebaran yang mengisi jelang tahun 1950 itu pun tidak luput dipamerkan. Salah satunya adalah ajakan Bung Karno untuk tetap bersatu apapun putusan perundingan. Menyambut naskah persetujuan yang sudah ditetapkan kepada masyarakat agar tetap tenang dan bersatu, baik pro ataupun kontra, karena persatuan inilah yang merupakan satu-satunya modal berdirinya atau berlanggengnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga tulisan tangan Bung Karno sebagai apresiasi beliau atas peran raja dan rakyat Yogyakarta yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Bunyinya adalah sebagai berikut. Yogyakarta menjadi termasyhur oleh karena jiwa kemerdekaan. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu. Peran TNI sebagai tentara rakyat juga dirasakan pada foto-foto yang terpajang di sini. Seperti misalnya tampak pasukan TNI tengah membantu rakyat membangun sawah, rel kereta, atau kegiatan pembangunan lainnya. Demikian laporan kami mengenai pameran foto perjuangan yang bertajuk Dari Pegangsaan sampai Rijswijk. Dari Pasar Baru, Jakarta, Eka Santika, Albert Dodi Richmanto melaporkan untuk Nasionalis Rakyat Merdeka dan Penantra News.